pastinya aku merasa beruntung ya diberikan rezeki sama Allah gitu. Dan ya sebetulnya aku cuma menceritakan apa yang aku laluin setiap harinya tanpa berpikir bahwa em, ini bagus atau enggak. Pokoknya setiap hari yang aku pikirin hanya gimana cara memberikan yang terbaik, baik dalam pekerjaan ataupun dalam keluarga gitu. Sebisa mungkin aku bisa membagi waktu aku dengan semua orang. Artinya kadang-kadang kalau orang lain istirahat, misalnya habis konser gitu, aku masih bisa keliling untuk bilang terima kasih buat teman-teman aku yang datang gitu. Karena menurut aku mereka juga menyempatkan waktunya, memberikan perhatiannya untuk datang gitu. Jadi buat aku kalau bisa kebaikan semua orang tuh bisa aku balas gitu. Dan apa namanya, mudah-mudahan film ini aku ngomong di awal ya sama Mbak Aniema, aku bilang aku nggak mau kayak memuji-muji diri sendiri, itu aku amat sangat tidak mau gitu untuk melakukan itu di film. Setelah kita agree untuk tidak selalu menjaga itu, jadi yang diperlihatkan mungkin lebih ke normalnya aja. Aku di atas panggung gitu, aku di balik panggung. Bahkan menurut aku bilang sama teman-teman dari tim sinemaku, aku bilang gak apa-apa, aku memang penuh kekurangan juga, jadi ditampilkan aja. Aku nggak harus setiap saat kelihatan cantik karena ya udah lahirnya begitu, ya udah ya. Jadi kayak nggak usah gitu. Tapi apa namanya, yang pasti biarkan semua orang juga jadi bisa belajar bahwa musisi itu cukup berat ya. Maksudnya bukan cuma musisi, aku yakin ya, yang ada di industri hiburan itu namanya juga penghibur kan. Jadi kalau penghibur itu artinya kewajibannya adalah menghibur gitu. Jadi ketika kita jadi penghibur, kita udah oke sebagai penghibur, berarti kita harus um, harus mengedepankan orang lain, membuat mereka senang, baru itu yang dibilang bahwa kita adalah penghibur yang baik. Buat aku sih mungkin itu ya. Jadi ketika aku sulit pun ya udah, di depan semua orang yang datang ke konser aku, ke panggung aku gitu, mereka harus happy. Gimana caranya ya? Kalau mereka ngeliat aku sedih, pasti aku sedih kan. Jadi aku memang harus kelihatan happy. Bukan artinya aku munafik, tapi aku mencoba untuk ini adalah kewajiban aku gitu, memendam sebentar, kemudian naik ke atas panggung, berubah menjadi Rosa, turun ke atas dari bawah panggung, kembali menjadi manusia biasa aja, Ocha. Aku boleh nangis, aku boleh teriak, aku boleh marah, aku boleh apapun itu juga, karena menurut aku itu harus balance gitu. Mungkin itu bisa menjadi gambaran buat semuanya gitu ya, masyarakat Indonesia yang yang ingin tahu di balik musisi itu bagaimana sih gitu. Ya, sebelum kita ke teman-teman media, Caca, satu pertanyaan lagi, all access yang tadi kita lihat di sini beneran all access. Salah satunya adalah kita dengar dan lihat bersama dari sosok Rizky. Nah, gimana sih Caca kalau dari Caca melihat akhirnya Rizky? Ya. Yes, jadi Rizky itu anaknya cukup tertutup ya, anaknya pemalu, nggak ngomong banyak, cool, Mas Anand cool gitu ya. Dan dia itu dari dulu emang tidak terekspos banyak. Mungkin teman-teman media kalau mau wawancara sama Rizky kan, aku jarang memberikan gitu ya, mungkin teman-teman tahu supaya karena anaknya memang memilih untuk lebih baik ya, jadi dialah gitu, nggak berat sebagai public figure. Dan aku waktu itu bilang ketika mau bikin film ini, Kak, ibu mau bikin film, gimana menurut kakak? Oke, ibu nggak apa-apa gitu. Tapi nanti kalau ada yang mau nanya-nanya kakak, boleh nggak? Boleh, selama aku jawabnya juga jujur-jujur aja, aku nggak perlu bikin ada skrip dan lain sebagainya. Enggak, ini adalah film dokumenter. Jadi kakak boleh jawab apapun juga kakak yang mau kakak ungkapkan, silahkan, aku bilang gitu. Terus dan aku cukup kaget waktu editan pertama ya kita selesai, karena semua prosesnya itu, syutingnya itu nggak ada yang barengan. Jadi aku syuting sendiri, Rizky syuting sendiri, Yoyo syuting sendiri, semua teman-teman itu syuting sendiri gitu. Jadi aku nggak tahu jawaban setiap orang tuh, juga nggak tahu yang lain juga sama. Dan ketika hasil editan pertama ada, nangis sih jujur. Aku cukup kaget, karena biasanya kalau aku di rumah kan
secara tidak formal ya, cerita sama Rizky, ngobrol sama Rizky, ya biasa aja. Tapi ketika pas di depan kamera, aku mendengar perasaannya dia diungkapkan secara formal gitu, tentang perasaannya ketika awal-awal dia tahu bahwa orang tuanya bercerai gitu, sebagai anaknya Rosa itu rasanya seperti apa. Itu tuh aku nangis sih, jujur, karena biasanya aku juga jarang yang nanya, Kak, jadi anaknya Rosa gimana sih? Gak pernah nanya ya. Jadi dari lewat film All Access inilah aku baru tahu gitu, dan pandangan sekeliling aku tentang aku juga aku baru tahu sekarang gitu. Jadi kayak, karena ya cukup kaget sih buat aku juga, dan ini adalah kehebatan sih dari tim Sinemaku yang bisa menjahit apa ya, episode apa ya, jadi kayak scene by scene-nya itu menjadi sebuah alur yang luar biasa jelas. Jadi buat aku film dokumenter ini mudah-mudahan tidak membosankan ya, karena takutnya kan kalau dokumenter itu ada takut ke situnya, tapi ini mudah-mudahan bisa dinikmati gitu. Yes, ini dia. Tepuk tangan dong untuk Peocha.